Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Waalaikumsalam. kami akan menjelaskan teori antrian, model antrian, dan penerapan dalam solusi permasalahan transportasi untuk memenuhi sebagai tugas akhir semester. Yang disusun oleh kelompok 4 yang bernama Muhammad Ridho, Irfan, Anggar Naldi Prayoga, Nur Hayati, dan Ulfa Dikramah. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama. Di sini ada teori antrian, pengertian dan definisi. Antrian adalah gambaran kondisi kinerja suatu sistem produksi dan pelayanan yang ditandai dengan adanya suatu panjang antrian dan waktu tunggu tertentu. Antrian terjadi karena adanya unsur random memorialis dalam sistem kedatangan dan pelayanan. Beberapa contoh antrian diantaranya adalah kendaraan yang menunggu di lampu lalu lintas, kendaraan yang menunggu di loket jalan tol, pasien yang menunggu di rumah sakit, kendaraan yang menunggu giliran di bengkel, surat yang menunggu pengetikan oleh sekretaris, sistem inventory barang di gudang. Selanjutnya adalah elemen dasar model antrian. Model antrian adalah model yang menggambarkan kondisi elemen suatu antrian secara matematis. Elemen antrian umumnya terdiri dari seperti gambaran distribusi kedatangan atau interval proses, gambaran distribusi waktu pelayanan, service time, desain fasilitas pelayanan, disiplin pelayanan, kapasitas jumlah antrian, gambaran sumber permintaan atau calling source, dan perilaku orang yang antri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan tipologi antrian. Yang pertama, sistem antrian. Yang pertama itu kedatangan pelanggan. Setelah pelanggan datang, maka akan memasuki zona antrian atau lajur tunggu. Setelah pelanggan menunggu, dia akan memasuki kendaraan dengan memiliki fasilitas pelayanan. Setelah pelayanan diberikan, maka pelanggan akan diberangkatkan. Selanjutnya itu notasi antrian. Kodifikasi atau notasi kendali DG kendali atau 1953 dan AM LI 1966 atau A atau C atau B atau C dibagi buka kurung D atau E atau F. A adalah distribusi kedatangan, B adalah distribusi waktu pelayanan, C adalah jumlah server paralel, D adalah disiplin pelayanan, E adalah kapasitas sistem atau antrian ditambah servis, F adalah ukuran sumber permintaan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model antrian. Di sini model antrian dibagi dalam dua macam atau dua pola. Yang pertama disebut pola distribusi kedatangan atau keberangkatan, yang artinya adalah tingkat kedatangan umumnya mengikuti distribusi distrik atau portion. Berikut adalah persamaan yang bisa dilihat di slide. Dan yang kedua disebut adalah pola distribusi waktu antar kedatangan atau interrival, yaitu adalah waktu pelayanan umumnya mengikuti distribusi kontinu eksponensial. Dan bisa dilihat juga bahwa persamaan di bawah ini. Baik, selanjutnya ukuran kinerja antrian. Bisa kita lihat di slide tersebut. Notasi dalam sistem antrian. N sama dengan jumlah pelanggan dalam sistem. Bn sama dengan probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Mu sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. P0 sama dengan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P sama dengan tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ sama dengan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. W sama dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem.
WQ sama dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per new sama dengan waktu rata-rata pelayanan. 1 per lambda sama dengan waktu rata-rata antara kedatangan. S sama dengan jumlah fasilitas pelayanan. Saya akan memaparkan soal tipe MM1. Berikut contoh soalnya. UD Sukajaya mengoperasikan 1 buah pompa bensin dengan 1 orang pekerja yaitu Rido. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 23 kendaraan per jam. Rido dapat melayani rata-rata 28 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah MM1. Hitunglah pertanyaan pertama, tingkat intensitas pelayanannya. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang keempat, jumlah yang diharapkan, waktu yang diharapkan oleh sistem kendaraan. Yang kelima, waktu yang diharapkan kendaraan. Soal tersebut dapat dijawab. Pertama dapat kita ketahui kedatangannya sebesar 23 kendaraan per jam dan tingkat pelayanannya atau MIU itu sebesar 28 kendaraan per jam. Maka tingkat intensitasnya atau P dengan lambda per MIU. Nanti hasilnya itu 0,82, yang mana artinya bahwa Rido akan melayani kendaraan selama 82% dari waktunya. Sedangkan sisanya 18% dari waktunya itu untuk istirahat. Pertanyaan kedua yaitu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan. L sama dengan lambda per MIU dikurang lambda. Nanti hasilnya 6. Bisa juga dengan rumus L sama dengan P per 1 dikurang P. Nanti hasilnya juga sama, yaitu 4,6. Yang artinya menunjukkan bahwa Rido dapat mengharapkan 4-5 kendaraan yang berada dalam sistem. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu tentang kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yaitu LQ. LQ sama dengan 2 dikali lambda atau lambda dikali 2 per MIU. Sudah. Jadi hasilnya 3,3. Jadi artinya kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian itu sebanyak 3,3 kendaraan. Selanjutnya untuk pertanyaan 4, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Nah, yaitu W. Rumusnya 1 per MIU lambda dengan hasilnya 0,2 jam. Jika kita rubah ke menit menjadi 12 menit. Jadi kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Lanjut ke pertanyaan kelima, waktu diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, yaitu WQ. Rumusnya lambda per MIU dikali MIU dikurang lambda. Hasilnya 0,16 jam atau 9,6 menit. Jadi waktu rata-ratanya kendaraan menunggu dalam antrian itu sebesar 9,6 menit. Jadi demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.